Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Muliakanlah Tuhan. Yesus yang telah bangkit menampakkan diri kepada murid-muridnya. Sesudah mereka sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kali, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika masih muda, engkau sendiri mengikat pinggangmu dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak engkau kehendaki." Hal ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, Injil Yohanes bagi beberapa orang, bagi awam maupun bagi beberapa imam, merupakan sebuah Injil yang tidak begitu disukai. Kenapa? Karena ini menjadi sebuah tantangan atau bahkan halangan. Kenapa? Karena memang sulit dimengerti. Dan karena sulit dimengerti menjadi sangat sulit untuk menjadi bahan khotbah atau homili. Ya, makanya ada umat atau romo yang merasa tidak suka, serak dengan Injil Yohanes. Tetapi Injil Yohanes merupakan salah satu Injil favorit saya. Kenapa? Karena ya awalnya memang agak sulit dimengerti, tetapi kalau sudah dibaca berulang-ulang, dipelajari lebih dalam, ya, ini satu Injil yang sangat indah. Satu hal yang menarik adalah Injil Yohanes memiliki banyak cerita yang tidak ada di Injil-Injil lainnya. Dan bagaimana cerita-cerita ini ya ditulis dengan begitu indah. Dan salah satunya adalah Injil yang kita dengarkan, cerita yang kita dengarkan hari ini, di mana Tuhan Yesus ya bertanya kepada Petrus, "Simon, apakah engkau mengasihi aku?" Tidak hanya sekali, tidak hanya dua kali, tetapi tiga kali. Ya, kenapa Tuhan sampai tiga kali bertanya ya? Alasannya karena kita ingat ya sebelum Yesus disalib, Petrus ini menyangkal Yesus. Tidak hanya sekali, tidak hanya dua kali, tapi sampai tiga kali. Kalau kita mundur sedikit lagi, kita tahu bahwa Petrus di Matius 16 dikatakan, "Engkaulah batu karang, dan di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku." Bagaimana sang batu karang ini saat menghadapi bahaya, saat menghadapi ancaman kematian, ya, dia menciut. Tidak lagi batu karang ya, tapi batu kerikil mungkin ya, menjadi batu sandungan dan menyangkal Tuhan Yesus tiga kali. Dan inilah menjadi momen di mana Yesus mengembalikan ya, Yesus membalikkan sangkalan dari Petrus. Karena Yesus tahu bahwa di dalam hati Petrus, walaupun Petrus menyangkal Yesus,
Tuhan Yesus tahu bahwa jauh di dalam hati Petrus tetap mengasihi Yesus. Ya. Karena Petrus menyangkal karena hanya takut, ya, hanya ketakutan. Berbeda dengan Yudas, ya, yang sungguh direncanakan semuanya. Petrus ini hanya ketakutan, dan waktu ketakutan dia lari. Tapi Yesus tahu di dalam hati Petrus tetap mencintai Yesus. Dan inilah yang dimantapkan oleh Yesus sekali lagi. Ya, kau mencintai aku? Ya. Kau mencintai aku? Ya. Kamu mencintai aku? Ya. Dan saat ini dikembalikan, ya, kasihnya dikuatkan lagi. Ya, diingatkan lagi tugas kamu, tugasnya Petrus. Gembalakanlah domba-domba Yesus. Kalau saya perhatikan lebih jauh, kata kasih dan kata gembalakanlah atau kata melayani ini sangat erat hubungannya, ya. Petrus tidak ditanya saat dia menggembalakan domba-domba Yesus, apakah kamu yang paling pintar di antara semuanya? Tidak Yesus tidak tanya itu. Apakah kamu yang paling sukses, paling kaya di antara murid-murid yang lain? Tidak. Apakah kamu punya PhD atau gelar doktor? Gembalakanlah domba-dombaku. Tidak. Yesus tanya, apakah engkau mengasihi aku? Kasih ini yang memampukan. Kasih ini yang membuat pelayanan Petrus berarti. Kalau saya refleksikan pribadi pada hari ini, saya menyadari bahwa saya dilahirkan itu bukan karena saya baik, ya, tetapi karena Allah itu sungguh baik. Dan karena Dia mengasihi saya sehebat-hebatnya, ya, sedalam-dalamnya. Saya tidak berhak untuk hidup ini, tapi saya ada. Itu bukti kebaikan Tuhan, itu bukti kasih Tuhan. Dan Tuhan mengasihi tidak hanya sampai saya dilahirkan, tapi sampai titik ini. Ya, bagaimana saya menjadi seorang biarawan Dominikan, ya, bagaimana saya menjadi seorang imam, ya. Saat menjadi seorang imam, Tuhan tidak bertanya, ya, Bayu, apakah kamu yang paling pintar? Tidak. Ya, Bayu, apakah engkau yang paling sukses? Tidak. Bayu, apakah kamu ganteng? Ya, lumayanlah Tuhan, ya. Tidak ditanya seperti itu. Ditanya apakah engkau mengasihi aku? Karena aku telah mengasihi engkau, Bayu. Sekarang tugasmu, ya, mengasihi aku kembali. Bagaimana? Dengan menggembalakan domba-dombaku. Dengan melayani. Dengan setia dalam tugas perutusan. Pada kesempatan ini juga saya mohon doa dari teman-teman sekalian. Semoga saya pun tidak gagal dalam proses mengasihi. Dalam masa mengasihi Yesus sampai akhir, ya. Moto saya pribadi, ya, Yohanes 13:1, dan Dia mengasihi kita sampai akhir. Dan semoga pun saya bisa mengasihi Tuhan Yesus sampai akhir. Amin.